Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini. Dan pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu terlebih dahulu. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada hari ini saya akan berikan judul Meninggikan Diri, Awas Nanti Terjatuh. Terambil dari Yehezkiel 29 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Namun saya hanya akan bacakan dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil. Dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu, engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, di dalam kehidupan ini mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang meninggikan dirinya atau orang yang sombong dan juga angkuh. Kebanyakan orang yang meninggikan diri ataupun orang yang sombong dan juga angkuh itu memiliki karakter yang sama, yaitu mereka itu merasa seolah-olah mereka itu yang dapat mengatur dunia ini. Nah saudara, inilah juga yang terjadi di dalam diri Firaun. Bahkan saking sombongnya, kalau misalnya kita melihat di ayat yang ketiga, Firaun itu berkata bahwa sungai Nil itu dia yang punya, bahkan dia yang membuatnya. Seolah-olah Firaun ingin mengatakan bahwa dia itu sama seperti dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menentangnya, tidak ada yang dapat melawannya. Firaun juga bangga dengan kekuatan militernya yang besar, karena dia mengklaim, dirinya sendiri mengklaim bahwa dia dapat melawan segala kerajaan-kerajaan. Dan banyak, bahkan termasuk salah satunya adalah kerajaan Yehuda yang meminta pertolongan kepada Firaun, bahkan malah dia menjadi orang yang meninggikan dirinya menjadi sangat sombong. Maka dari itu firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan melawan Firaun, si buaya yang besar itu. Dikatakan seperti buaya yang besar itu adalah kalimat kiasan, dan juga Tuhan sendiri yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Tetapi kalau misalnya kita melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dari Yehezkiel 29 ayat yang pertama, di sana dikatakan, sebenarnya kalau misalnya kita gali juga perbandingan dengan 2 raja-raja, lebih tepatnya 2 raja-raja 25 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa firman Tuhan yang turun pada Yehezkiel 29 itu peringatan kepada Firaun, kepada Mesir itu terjadi 7 bulan sebelum kehancuran daripada kerajaan Yehuda. Ini pun juga merupakan satu peringatan kepada orang-orang Yehuda, kepada umat Allah, bahwa kamu jangan kembali lagi ke Mesir. Kenapa? Udah tahu Mesir itu dulu memperbudak kamu, membuat kamu susah pada zaman nenek moyang kamu, leluhur kamu. Tapi kamu malah masih mau kembali ke Mesir, meminta pertolongan daripada Mesir. Memang harus diakui bahwa manusia itu lemah. Baik lemah secara fisik maupun lemah juga secara iman. Lemah karena kebanyakan manusia itu melihat apa yang ada di depan mata. Melihat kalau Mesir itu jauh lebih kuat, jauh lebih punya banyak persediaan senjata dan sebagainya. Maka orang-orang Yehuda itu mulai langsung kesengsem, langsung tertarik jatuh hati kepada Mesir, dan bahkan kepada bualan-bualan daripada Firaun sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu lebih hebat daripada Tuhan. Karena itu dengan jelas Tuhan berkata bahwa Tuhan akan
menghancurkan orang yang meninggikan diri tersebut sebagai bukti kepada orang-orang yang berharap kepada orang yang meninggikan diri, yang mengaku-ngaku bahwa dia itu hebat dan juga bisa mengalahkan Tuhan. Saudara, memang sebagai manusia kita harus mengaku bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Pada hari Rabu kemarin, Rabu sore, saya sendiri jatuh tidak sengaja karena terburu-buru tertimpa motor. Sehingga ketika saya jatuh tertimpa motor, maka tulang ekor saya retak hingga sampai kurang lebih 1 mili. Saudara, kita harus mengakui bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, rapuh. Bukan hanya lemah di dalam fisik, tapi juga lemah di dalam iman kita juga. Tapi yang membuat kita kuat itu apa sebenarnya? Yang membuat kita kuat itu adalah karena anugerah daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita ini karena saking lemahnya kita itu tidak bisa berharap kepada Tuhan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu menganugerahkan iman kepada kita. Maka dari itu, bagi kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mengaku sebagai anak-anak Allah yang hidup, kita pun juga harus sadar beberapa hal yang dapat kita pelajari dari renungan firman Tuhan hari ini. Pertama, yaitu kita jangan meninggikan diri kita sendiri. Harus belajar mampu melihat bahwa kita ini bukanlah Tuhan, kita tidak dapat melakukan segala-galanya. Yang kedua adalah kita hanya berharap dan bergantung saja kepada Tuhan. Jangan berharap dan bergantung kepada manusia, karena manusia itu bisa mengecewakan kita. Kita bergantung kepada sesama manusia yang lemah, kita akan jatuh bersama-sama. Seperti Yehuda dan Mesir itu jatuh bersama-sama. Marilah kita mulai merendahkan hati kita dan mengakui Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa, yang dimana satu-satunya yang kita dapat bergantung berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa dan kita melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan kami untuk boleh dapat senantiasa mendengarkan renungan firman-Mu setiap hari, dan kami juga boleh dikuatkan dan juga boleh dibantu untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Engkau sendiri yang boleh dapat menolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tidak meninggikan diri kami sendiri, tapi kami mengakui bahwa Engkaulah pencipta kami, pemimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk waktu kami sepanjang hari ini, agar kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.